kebenaran firman Tuhan karena kemarin tidak selesai. Tetapi sebelumnya saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan ini. Kita taruh tangan kanan kita di dada, kita akan sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Siapa aku adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang kupunya adalah apa kata firman Tuhan. Apa yang dapat kulakukan adalah apa kata firman Tuhan. Sekarang aku akan menerima firman Tuhan. Pikiranku fokus, hatiku murni menerima. Hidupku tidak akan sama lagi, karena aku adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Pada malam hari ini kembali saya akan melanjutkan firman Tuhan kemarin. Ya, itu pun seberapa yang selesai. Ya, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang iblis tidak bisa lakukan. Tetapi yang saya bisa kumpulkan ada kurang lebih 15 buah ya. Dan kemarin selesai 6. Hari ini saya tidak tahu terkejar atau tidak, tetapi saya tidak mau terburu-buru. Kalaupun tidak selesai tidak mengapa, nanti akan saya buat channelnya tersendiri untuk menyelesaikannya. Karena kalau saya buru-buru nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak terlalu mengerti, sehingga apa yang menjadi kehendak kita sebenarnya, kenapa kita harus belajar ini, supaya kita tidak mudah tertipu oleh iblis, supaya kita tidak mudah terperdaya oleh segala macam apa yang iblis mau tanamkan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi seorang Kristen, anak Tuhan yang bodoh, yang akhirnya ikut apa yang dikatakan iblis karena kita tidak tahu kenyataan yang sebenarnya. Dan malam hari ini saya akan coba melanjutkan hal yang iblis tidak dapat lakukan. Hal yang iblis tidak dapat lakukan berikutnya adalah, dengar baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, iblis tidak dapat melawan perintah kita. Iblis tidak dapat melawan perintah kita. Yang terjadi selama ini justru iblis yang memerintah kita. Benar ya? Dan akhirnya kita taat. Kita akhirnya melakukan apa yang iblis perintahkan. Padahal sebenarnya otoritas dan kuasa itu ada bersama dengan kita. Haleluya. Firman Tuhan katakan kita sudah diberi kuasa. Kalau kita adalah anak-anak Allah, kita sudah diberi kuasa untuk memerintah iblis. Tetapi yang terjadi sebaliknya saudara, justru iblis yang memerintah kita. Kita baca di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Semua jemaat Tuhan harus mengerti hal ini. Posisi kita di mana? Posisi anak Tuhan itu di mana? Kita baca 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari padamu. Haleluya. Nah, yang paling atas jangan lupa, sebelum kita usir iblis, sebelum kita lawan iblis, yang paling utama adalah tunduklah kepada Allah. Amin. Harus ada ketundukan kita terlebih dahulu kepada Allah kalau mau memerintah iblis. Kalau nggak punya ketundukan kepada Allah, nanti iblis yang akan memerintah kita. Jadi harus ada ketundukan dulu saudara. Bagaimana bentuk ketundukan kita? Tentunya harus taat pada firman Tuhan. Harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Harus mengerti apa yang Tuhan larang. Harus mengerti apa yang Tuhan ingini. Sehingga ketika kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman-Nya, maka kuasa itu pasti menjadi milik kita. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan, lawanlah iblis.
Haleluya. Iblis itu dilawan saudara. Amin. Ketika iblis membujuk kita untuk melakukan dosa, ketika iblis mencoba untuk mengganggu kita, ketika iblis membuat kita lemah, ketika iblis membuat kita khawatir, ketika iblis membuat kita kehilangan jalan, tidak percaya pada firman Allah, kita harus lawan. Jangan dinikmati Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang dinikmati hadirat Tuhan. Amin. Yang dinikmati hadirat Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu oh Tuhan. Iblis jangan dinikmati. Haleluya. Lawan saudara. Tahu lawan? Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Amin. Lawan iblis sama seperti ketika Yusuf diganggu oleh istri Potifar. Ya, Yusuf yang masih kemerah-merahan diganggu oleh seorang, saya yakin istri Potifar itu sangat cantik. Iya kan? Sangat cantik pasti. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tidak bermain-main. Dia enggak nolak. Enggak nolak saudara? Nolak lah. Ya, harusnya kalau menurut pemikiran masih muda. Ya, Yusuf juga masih muda. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, mungkin kira-kira seperti itu ya. Mumpung suaminya lagi nggak di sini gitu ya. Harusnya oke aja, kan nggak masalah, kan nggak ada yang tahu. Lagian kan saya yang diajak, saya yang dibujuk. Harusnya Yusuf tertarik, tetapi ternyata Yusuf berbalik dan lari. Haleluya. Kepada iblis juga kita harus lakukan seperti itu Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan dinikmati, tapi lawanlah iblis. Perhatikan baik-baik, maka ia akan lari daripadamu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini harus tahu posisinya anak-anak Tuhan. Enggak lebih hebat iblis dari kita. Tapi selama ini yang terjadi, kita dinina bobo sama iblis. Berikutnya ayat Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Matius pasal 10 ayat yang ke-8. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Setelah tadi ada ketundukan kepada Allah, kuasa itu menjadi milik kita. Apa yang bisa kita lakukan? Bukan cuma hamba-hamba Allah saudara, bukan cuma pendeta-pendeta, enggak. Kita semua, ketika kita sudah menjadi anak Tuhan, kita tunduk kepada Allah. Seketika kuasa itu menjadi milik kita, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menyembuhkan orang sakit. Haleluya. Jadi kalau ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sakit dini hari, memang bisa dihubungi kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Tetapi saat ini ingat, kita juga punya kuasa. Haleluya. Kita punya kuasa. Amin. Gak usah mesti tunggu Bapak Ibu Gembala. Bukan tidak boleh dihubungi ya, silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi saat ini kami mau kita semua adalah jemaat yang memang mempergunakan kuasa itu. Haleluya. Sembuhkan orang sakit. Amin. Yang sudah pernah disembuhkan dari sakit penyakit, tugasnya adalah menyembuhkan orang sakit lainnya. Haleluya. Begitu. Lewat apa? Lewat kuasa itu saudara. Kuasa itu sudah jadi milik kita. Yang hatinya pernah terluka, lalu sudah bebas dari luka itu dan sudah dibebat hatinya, sudah menerima sukacita. Tugasnya berikutnya adalah membebat hati orang lain yang juga sedang terluka, yang juga sedang kecewa, yang juga sedang patah hati. Karena apa? Kuasa itu ada pada kita. Bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Haleluya. Jadi kita bisa usir setan saudara. Tapi hati-hati, jangan nanti kita yang diusir sama setan. Atau
diajak setannya pangkuan saudara. Berat kalau udah setan yang ngajak kita pangkuan. Pening kan? Yang harusnya kita mengusir setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Haleluya. Ketika kita diminta untuk mendoakan saudara. Baik itu orang sakit. Baik juga mengusir setan-setan. Baik juga dalam pelayanan. Ya, untuk mengusir iblis setan ini. Kita sudah dapat kuasa itu cuma-cuma. Jangan juga ketika kita mau mempergunakan kuasa itu, kita minta dibayar saudara. Kita bukan dukun, kita bukan orang pintar. Amin. Jadi jangan minta dibayar saudara. Karena kuasa itu kita peroleh juga gratis, cuma-cuma. Tapi kalaupun kita disalamkan ada berkat, nggak apa-apa. Tetapi jangan kita buat harga. Karena kita udah punya kuasa itu, bisa mendoakan orang sakit sembuh. Bahkan kita bisa mentahirkan orang kusta, bahkan juga menghidupkan orang mati. Lalu kita menjadi orang panggilan yang bisa dipanggil kemana-mana. Untuk kemudian apa? Dapat bayaran saudara. Nggak boleh. Karena kita mendapatnya itu dengan cuma-cuma. Dan kita juga harus memberikan itu dengan cuma-cuma. Haleluya. Jadi ingat, iblis tidak bisa melawan perintah saya dan saudara. Amin. Jadi mulai hari ini kita balik. Kita yang harus perintah iblis. Haleluya. Kita yang harus usir iblisnya. Jangan iblis yang temenan sama kita. Kayak kemarin kita belajar kan bahwa iblis itu gak punya belas kasihan saudara. Iblis gak bisa jatuh cinta. Jadi jangan berharap untuk menobatkan iblis. Saya mau dekatlah dengan iblis. Siapa tahu saya bisa ngajak iblis bertobat. Enggak saudara. Iblis itu datang untuk apa? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa iblis itu bisa punya belas kasihan saudara. Enggak akan pernah. Haleluya. Karena tugasnya cuma untuk mencuri. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera. Kemarin kita sudah dengar bahwa Allah itu damai sejahtera. Bukan Allah memberi damai sejahtera. Saudara bisa bedakan Allah itu damai sejahtera dengan Allah itu memberi damai sejahtera? Bisa bedakan? Bisa ya? Bisa. Nah, kalau Allah memberi damai sejahtera, berarti kita dua kali kerja. Pertama, kita undang dulu Allah hadir. Kedua, kita minta damai sejahtera dari Allah. Itu kalau Allah yang memberi damai sejahtera. Ini Allah itulah damai sejahtera. Artinya kalau kita mengundang Allah hadir, berarti saat itu juga damai sejahtera ada. Amin. Jadi gak perlu kita minta lagi. Ketika Allah hadir, berarti damai sejahtera sudah hadir di situ. Makanya seseorang yang dipenuhi dengan roh Allah, dia juga memiliki damai sejahtera. Amin. Kalau tidak ada damai sejahtera, di dalam hatinya hanya ada kekhawatiran, kepedihan, kepahitan, kekecewaan, perpecahan, iri hati, cemburu dan sebagainya. Itu adalah malaikat terang yang menyamar. Itu kita sudah pelajari kemarin. Amin. Haleluya. Iblis tidak bisa melawan perintah kita. Haleluya. Berikutnya, hal yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis tidak bisa mencobai saya dan saudara tanpa seizin Tuhan. Iblis tidak bisa mencobai saya dan saudara tanpa minta izin dulu sama Tuhan. Ingat ketika Ayub dicobai. Tapi iblis minta izin dulu sama Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Boleh enggak aku cobai? 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya pencobaan biasa. Karena Tuhan udah takar, udah tahu kekuatan kita. Makanya ketika iblis minta izin sama Tuhan, Tuhan udah tahu. Ini anakku ini boleh enggak mendapat pencobaan yang seperti itu? Atau sudah punya kemampuan sehingga dia pasti bisa melaluinya. Kita buka ayatnya. Matius pasal 4 ayat yang pertama.
Matius pasal 4 ayat yang pertama. Matius pasal 4 ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ini pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Saat itu dia dicobai oleh iblis. Bayangkan, sekelas Yesus aja dicobai sama iblis. Ya, sekelas Yesus aja dicobai sama iblis, saudara. Apalagi kita ini. Lalu Yesus dibawa oleh roh. Roh itu adalah roh kudus, roh Allah. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh Allah yang bawa. Karena apa? Sudah ada izin dulu, saudara. Sudah ada izin. Sehingga iblis saat itu mencobai Yesus. Jadi ingat, Allah bisa mengizinkan iblis untuk saya dan saudara mendapat pencobaan. Seperti yang kita baca ini. Roh itu sendiri yang membawa Yesus. Jadi ibaratnya kita itu tetap disertai oleh Allah. Walaupun kita dicobai oleh iblis, tapi Tuhan udah tahu kemampuan kita. Haleluya. Dia tetap backup saya dan saudara. Makanya pada waktu pencobaan di padang gurun itu, ya, sekalipun Yesus dicobai oleh iblis, jawabannya selalu apa? Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Firman. Itu sebabnya melawan iblis harus pakai firman Tuhan. Sebab ada tertulis. Kalau kita nggak kuasai, iblis pasti akan berdaya kita. Kalau kita nggak kuasai firman Tuhan, semua bisa diputarbalikkan sama iblis. Karena kita nggak bisa jawab dengan kata-kata sebab ada tertulis. Harus melawan iblis dengan firman. Makanya kita perlu belajar menguasai firman Tuhan. Haleluya. Seperti hari ini kita belajar bahwa ternyata iblis itu nggak ada apa-apanya. Kita yang selalu membuat iblis itu menjadi sesuatu. Padahal sebenarnya iblis itu ada dalam genggaman kita. Kita bisa lawan dia, kita bisa usir, nanti kita belajar. Dan pada ayat ini kita harus punya kekuatan yang baru saat ini. Bahwa ketika iblis mau mencobai kita, dia harus permisi dulu sama yang mempunyai kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi gak perlu takut melewati pencobaan, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Karena itu udah dimintain izin dulu sama Tuhan kita. Udah dimintain izin dulu. Tapi dengan catatan ini semuanya harus yang tunduk kepada Allah. Ini kita bicara dari awal. Harus anak-anak Tuhan, bagian-bagian ini diberikan kepada hamba-hambaku yang mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Jadi pastikan setiap hari kita adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Maka hal-hal ini semua tidak bisa dilakukan iblis kepada kita. Haleluya. Haleluya. Hal berikutnya yang iblis tidak bisa lakukan adalah iblis itu tidak bisa mati, saudara. Iblis itu gak bisa mati, iblis itu kekal. Iblis itu sudah tahu masa depannya. Makanya jangan tanya masa depan sama iblis. Iblis sendiri sudah tahu masa depannya. Matius pasal 8 ayat 29, kita baca dulu. Dia gak bisa mengubah nasibnya, saudara. Nah, ini percakapan antara iblis dan Tuhan Yesus ini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan baik-baik di sini jemaat Tuhan, bahwa
iblis itu akan disiksa. Akan dimasukkan ke dalam lubang yang paling dalam. Dan di sana dia mengalami siksaan dan tidak ada kematian. Yang ada adalah siksaan yang kekal. Jadi iblis sudah tahu ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia bertanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Dia udah tahu bahwa dia bakal disiksa. Dia pikir pada waktu kedatangan Yesus itu, siksaan untuk dia itu dipercepat. Makanya dia tanya, ngapain Yesus kemari? Ngapain lu kemari? Mau mempercepat waktu kami ya? Supaya kami cepat disiksa ya? Mau mempercepat supaya kami masuk ke lubang yang paling dalam itu? Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mulai saat ini jangan pernah bertanya lagi mengenai masa depan, arah hidup, arah rumah tangga, arah angin, arah perjalanan, arah apapun kalau enggak sama Tuhan. Karena cuma ada dua, Tuhan dan iblis. Amin. Karena iblis sendiri tidak bisa mati, saudara. Tapi dia mengalami siksaan yang kekal. Ya, iblis mengalami siksaan yang kekal. Dan apa yang kita lakukan dengan iblis, saudara? Karena iblis tidak bisa mati, kita harus perbaiki doa-doa kita. Jangan pernah kita berdoa, kami matikan engkau iblis, kami bunuh engkau iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis ketawa, saudara. Karena iblis gak bisa mati, iblis gak bisa dibunuh. Terus doa kita bagaimana? Apa yang kita hancurkan? Aku hancurkan engkau iblis. Iblis ketawa, saudara. Karena iblis gak bisa dihancurkan. Gak bisa. Dengar baik. Gak bisa kita bunuh iblis. Kita gak bisa hancurkan iblis. Ya, kita gak bisa lakukan itu. Nanti iblis ketawa. Apa yang kita lakukan, saudara? Yang kita hancurkan adalah kuasanya, siasatnya, kubu-kubu pertahanannya, benteng-bentengnya, rencana-rencana jahatnya. Itu yang bisa kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi sekali lagi yang kita hancurkan adalah kuasa iblis, siasat iblis, kubu-kubu pertahanannya, kemudian benteng pertahanannya, kemudian segala rencana jahat iblis. Itu yang bisa kita ikat, kita patahkan, kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iblisnya sendiri gak akan bisa mati, saudara, tapi kuasanya bisa kita hancurkan. Haleluya. Jadi jangan sampai salah berdoa, karena nanti iblisnya akan menertawakan kita. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Berikutnya, itu hal yang tidak bisa iblis lakukan. Iblis tidak bisa membaca pikiran saudara dan saya. Jadi jangan buru-buru sering salahkan iblis, saudara. Ya, dikit-dikit, memanglah jahat kali iblis ini. Dibikin iblis ini akhirnya aku jadi gak ke gereja. Dibuat seperti ini. Iblis sebenarnya gak bisa baca pikiran kita, saudara. Dengar baik-baik. Iblis gak bisa baca pikiran kita. Iblis gak bisa baca apa yang di dalam hati kita. Ya. Pasti banyak yang mikir selama ini, baru mikir sesuatu, terus iblis ini mengganggu. Tapi iblis itu bisa mereka-reka. Tahu ya, mereka-reka isi pikiran kita. Berdasarkan iblis kan tahu udah bagaimana kegiatan kita, udah hafal dia bagaimana pola hidup kita, di bagian mana kita yang lemah, di situ dia mulai mereka-reka. Apa ya mereka-reka ya? Menggambar, mengira-ngira, menduga-duga. Jadi kalau masih di pikiran kayak di sinetron itu, cuman karena dia udah tersebut,
Jadi kapan iblis bisa baca? Ketika kita mulai menyampaikannya. Nah, jadi makanya di kitab Amsal dikatakan dalam banyak perkataan banyak pelanggaran. Makanya jangan semua dipabidak supaya iblis bisa baca. Simpan semua dalam hati. Kan Maria gitu. Dan Maria menyimpan itu semua di dalam hatinya. Supaya apa? Supaya gak bisa dibaca sama si bulis. Makanya banyak-banyak menyimpan rahasia di dalam hati saudara. Karena begitu dia dikeluarkan, gak nunggu lama, langsung iblis mengeluarkan segala macam senjatanya. Tapi ketika masih di dalam hati, ketika masih di dalam pikiran, pasti iblis gak bisa baca saudara. Selama ini kita pikirkan, kalau kita punya tubuh, jiwa dan roh. Jadi jangan dikit-dikit nyalain iblis, kasihan juga dia disalahin terus saudara. Ya, memanglah iblis ini mengganggu pikiranku, memanglah iblis ini mengganggu otakku. Ya, yang otakku yang enggak seberapa ini. Iya, enggak semua salah iblis saudara. Kita juga punya, kita juga bisa mengambil keputusan. Enggak semua keputusan iblis, nanti kita juga belajar. Ya, itu iblis juga enggak bisa lakukan. Jadi ingat bahwa iblis tidak bisa baca dalam pikiran kita. Iya, tetapi ketika kita sudah menyampaikannya, ya, sudah menyampaikannya kepada seseorang, maka iblis jadi tahu. Tapi Tuhan, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus itu Maha tahu. Haleluya. Nah, ini kita baca ayatnya di dalam Matius pasal 9 ayat yang keempat. Jadi kalau iblis tadi tidak tahu apa-apa yang di dalam pikiran dan hati kita, tapi Yesus hati-hati, Allah kita hati-hati. Dia tahu saudara mau sembunyi di mana, kemana aku dapat menjauhi rohmu. Ya, ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi bukan iblis, Tuhan tahu isi otak kita, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu kalau kita ada rencana jahat, Tuhan tahu kalau kita punya iri, dengki. Tuhan yang berkata, Yesus tahu pikiran kita. Makanya pikiran ini adalah arena peperangan yang terbesar. Jadi jangan dikit-dikit salahin iblis. Ternyata Tuhan yang tahu. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ayo coba introspeksi di dalam hati masing-masing saat ini. Ada yang kira-kira hatinya lagi gak beres? Lagi ada sesuatu yang jahat di dalam hatinya? Gak ada ya? Di sini semua murni hatinya. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, jaga perkataan kita. Jaga segala sesuatunya. Pikiran hati kita. Karena di hati, di pikiran kita sekalipun belum kita beritahu, tapi Tuhan Maha tahu. Haleluya. Iblis tidak bisa baca pikiran kita. Iblis tidak tahu apa isi hati kita, kecuali kita memberitahukannya kepada orang lain. Haleluya. Selanjutnya, iblis itu tidak maha tahu. Sekali lagi, iblis tidak maha tahu. Dia tahu sedikit. Sama kayak kemarin kita belajar, kita sudah dengar bahwa iblis bisa melakukan mujizat, bisa, tetapi tidak semua. Pada waktu katak, tulang katak dia bisa. Buat air jadi darah di Mesir dia bisa. Tapi begitu harus buat nyamuk, iblis gak bisa saudara. Iblis terbatas. Nah yang berikutnya, yang iblis tidak bisa lakukan adalah dia bukan maha tahu. Apa
contohnya? Ini saya cepat aja ya. Apa contohnya iblis tidak maha tahu, saudara? Yang pertama, pada waktu kelahiran Musa. Ya, pada waktu kelahiran Musa, iblis tahu bahwa akan ada seorang yang lahir di tanah Mesir, ya, untuk membebaskan Israel, bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Iblis tahu, tapi iblis nggak pernah tahu siapa orangnya, siapa mamanya, di mana tinggal. Iblis nggak tahu, saudara. Karena kalau tahu, iblis melalui Firaun, dia akan datang langsung ke rumah ibu yang mengandung Musa, lalu membunuh ibunya langsung. Tapi kenyataannya justru anak-anak yang berusia di bawah 2 tahun itu yang dibunuh. Karena apa? Iblis melalui Firaun tidak maha tahu. Haleluya. Jadi iblis nggak maha tahu, saudara. Contoh yang kedua adalah kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus, iblis tahu akan ada juru selamat yang lahir. Tapi dia tidak tahu siapa mamanya, di kota mana, alamatnya di mana. Iblis nggak tahu. Sehingga pada waktu itu melalui Raja Herodes, sama. Yang dibunuh adalah anak-anak di bawah usia 2 tahun. Jadi iblis tidak maha tahu, saudara. Dan pada waktu dalam penggenapan rencana Allah, iblis pikir dia berhasil karena dia sudah membunuh Yesus. Tetapi ternyata itu salah. Iblis pikir itu adalah akhir dari segalanya. Padahal ternyata itu adalah awal penyelamatan. Haleluya. Jadi iblis tidak maha tahu, tetapi Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Haleluya. Iblis tidak maha tahu, saudara. Yang berikutnya adalah iblis tidak maha hadir. Tapi Allah kita adalah maha hadir, omnipresent. Jadi kalau iblis yang ada di tempat kita sekarang ini, di sini banyak iblis, saudara. Ada iblis, bukan nggak ada, ada. Tapi iblis yang ada di tempat ini saat ini beda dengan iblis yang ada di rumah kita sekarang. Jadi dia nggak maha hadir. Bisa ya, bisa nangkep ya Bapak Ibu jemaat Tuhan ya. Beda dengan iblis yang saat ini lagi ada di gereja mana yang lagi ibadah sekarang. Dia nggak maha hadir, saudara. Beda dia. Tapi dia di mana-mana memang ada. Beda dengan Allah kita, dia maha hadir. Allah yang kita sembah di ruangan ini pada saat ini sama. Dia juga hadir di gereja mana sekarang yang ada lagi ibadah. Allah yang sama. Haleluya. Jadi iblis tidak maha hadir, tetapi Allah kita adalah omnipresent, adalah Allah yang maha hadir. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir adalah semalam ini sudah di yang ibadah pertama, iblis tidak tersentuh hatinya, tetapi kita baca lagi Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44, ayat yang terakhir. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Haleluya. Perhatikan, iblis tidak bisa tersentuh hatinya. Dia adalah bapa pendusta, pembunuh, tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau siapa yang suka berdusta, berarti bapaknya adalah iblis. Siapa bapak kita, saudara? Tuhan Yesus. Janganlah iblis. Siapa yang bilang iblis? Tolak dalam nama Yesus. Bapa kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita semua hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih.
inilah hal-hal yang iblis tidak bisa lakukan. Saya rangkum sedikit. Ada 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. Yang pertama, iblis tidak bisa tersentuh hatinya. Iblis tidak bisa mengutuk kita. Iblis tidak bisa melanggar batas yang sudah ditandai dengan tanda darah anak domba Allah. Jangan lupa setiap hari selalu berdoa minta tudungan darah Yesus. Dan yang berikutnya, iblis tidak bisa lupa segala kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Iblis tidak bisa menolong. Mujizat yang iblis lakukan itu akan membawa kita kepada lubang yang paling dalam. Iblis tidak bisa mati, tetapi dia mendapat siksaan yang kekal selama-lamanya. Iblis tidak bisa melawan perintah kita. Iblis tidak bisa mencobai kita tanpa izin Tuhan. Iblis tidak bisa mengubah nasibnya sendiri. Iblis tidak bisa memberikan damai sejahtera. Iblis tidak maha tahu. Iblis tidak maha hadir. Dan iblis tidak bisa membaca pikiran dan isi hati kita. Haleluya. Jadi udah tahu kan? Sampai di sini rupanya kekuatan iblis itu. Masih takut sama iblis? Ada di sini yang masih takut sama hantu? Ada yang masih takut sama hantu? Gak ada ya? Enggak. Ngapain kita takut? Sama manusia memang kita takut. Misalnya di kegelapan malam. Ya. Yang kita takut tuh manusia, bener ya. Ada yang bisa membunuh kita gitu, begal atau semua. Tapi kalau hantu gak akan, saudara. Jadi, dan jangan bangga bisa lihat hantu, saudara. Ada yang bangga bisa lihat hantu. Berarti itu bapaknya. Iya, beneran. Kalau ada yang bisa lihat hantu, itu berarti bapaknya. Berarti dia temennya. Iblis justru takut lihat kita, saudara. Gimana bisa dia memperlihatkan dirinya sama kita? Jadi jangan bangga bisa lihat hantu. Amin. Itu aja ukurannya. Kalau bisa lihat hantu, berarti dia temennya. Mau dibilang iya saya punya Indigo, Indihome kek, Indigo kek, Indonesia kek, apa kek, itu berarti dia temennya. Atau jangan begini karena pernah, bangga kali ya kok bisa lihat hantu. Tuhan tolonglah supaya aku bisa lihat hantu, supaya bisa. Nanti pening kalau dia memperlihatkan dirinya, ya kan? Nggak pening lah kalau kita sudah jadi anak Tuhan, mau dia perlihatkan pun dirinya, tapi dia nggak akan berani, saudara. Percaya nggak, saudara? Nggak berani dia. Justru udah takut karena kita punya kemuliaan, ada sinar kemuliaan, haleluya. Ada tudung, dia udah langsung gini, aduh cahayanya, aduh nggak sanggup dia lihat kita, saudara. Jadi kalau ada hantu wirawiri di depan kita dan kita bangga, aku bisa lihat hantu loh, berarti itu temennya. Iya, jadi jangan bangga bisa lihat hantu ya, saudara. Tapi banggalah ketika kita bisa mengusir setan-setan dan iblis dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Main musik. Haleluya. Haleluya. Singers. Haleluya. Haleluya, haleluya.